Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ada Sawit. Oke teman-teman semua ya, akhir-akhir ini cuaca ya dari mulai bulan eh, November ya, kemudian masuk ke Desember ya, ini cuacanya sangat ekstrim ya, karena mulai musim penghujan sangat rapat ya teman-teman ya. Jadi di bulan-bulan seperti ini ya, itu ada bagusnya adalah kita lakukan pemupukan dengan intensif ya teman-teman ya, supaya nanti di saat musim kemarau ya kita tidak kehilangan produksi dari TBM buah kita ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke ya, kali ini kita akan membahas sedikit ya tanaman kelapa sawit ini ya. Ini lokasinya berada di lokasi rawa ya, rawa yang di sini saya bilang ini tanahnya ini agak-agak basah ya. Di saat musim penghujan ini airnya lumayan cukup tinggi. Kemudian lokasi ini itu dekat dengan pantai ya teman-teman ya. Tadi tidak jauh ya, ke belakang sana itu pantai ya teman-teman ya. Oke, saya akan membahas sedikit ya. Kenapa kelapa sawit itu ya, kalau kita tanam di dekat dengan pantai ya atau air asin itu selalu mempunyai produktivitas cukup tinggi ya teman-teman ya. Kemudian kesuburannya juga sangat bagus sekali ya. Karena air garam ini salah satunya menggunakan apa namanya? Salah satunya itu adalah fungsinya untuk menyuburkan dari tanaman ya teman-teman ya. Makanya kalau lokasi yang berada di daerah tepian pantai rata-rata itu mempunyai tanaman yang sangat subur ya, baik itu tanaman kelapa ya, kelapa buah, kemudian kelapa sawit ya teman-teman ya. Karena di pinggiran pantai itu cenderung dengan tanaman kelapa dan kelapa sawit. Nah, salah satunya ini ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan varietas Simalungun ya teman-teman ya. Ini tidak pernah saya pupuk sama sekali ya dari saya tanam sampai sekarang ya. Memang kondisinya agak telat ya teman-teman ya, karena di atas sudah mulai berbuah ya. Kondisi yang di atas sudah mulai berbuah ya teman-teman ya. Nah, yang di sini kita akan mendekat ya teman-teman ya. Ini sudah mulai ya, mulai belajar mengeluarkan bunga ya teman-teman ya. Tapi agak gelap ya. Nah, sudah mulai ada buahnya ya. Itu bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini memang sengaja tidak saya lakukan pemupukan sama sekali ya. Karena lokasi sini adalah air rawa yang rawa campur asin ya teman-teman ya. Sehingga walaupun kita tidak melakukan pemupukan, bisa teman-teman lihat ya. Ini pasti segar ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat dari daunnya ya, cukup bagus ya teman-teman ya. Nah, tidak ada namanya daun kering ya atau daun rusak ya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu ciri khas tanaman kelapa sawit kita yang subur, yang tercukupi kebutuhan dari nutrisinya ya teman-teman ya. Salah satunya terlihat dari daunnya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman misal ingin menggunakan atau gini, lokasi teman-teman berada di atas gunung ya atau daerah perbukitan ya, saya juga punya di atas ya. Nah, itu bisa teman-teman coba dengan menggunakan garam ya teman-teman ya. Kita misal kalau yang dekat laut kita tes ya, ambil air garam kemudian kita siram di atas. Nah, atau kalau tidak kita beli garam yang kasar itu ya, garam yang kasar kemudian kita hambur di sekeliling pohon itu. Itu pasti akan berdampak bagus sekali untuk daunnya ya teman-teman ya. Nah, untuk daun pasti cepat menghijau ya teman-teman ya. Kemudian untuk buahnya apa dampaknya? Biasanya untuk buah itu cenderung lebih berat ya teman-teman ya, lebih berat. Makanya di lokasi yang mengandung air asin itu rata-rata itu jarang sekali dipupuk teman-teman ya. Karena unsur dari pupuknya sudah terpenuhi semua ya. Dan kondisi tanah ini tidak ada namanya tanah keras ya teman-teman ya. Karena tidak menggunakan pupuk kimia, yang ada hanya kandungan dari si air garam itu ya teman-teman ya. Itulah salah satu keistimewaan dari kelapa sawit yang kita tanam di lokasi dekat dengan air asin ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, salah satu fungsinya kita menanam di dekat air asin yaitu supaya yang pertama bisa menghambat dari apa namanya erosi ya teman-teman ya. Karena semakin kita banyak tanaman di pinggir-pinggir pantai itu otomatis kan menjaga erosi dari pantai ya. Ya salah satunya tanaman kelapa sawit ini ya. Karena dia akarnya kan lumayan lebar ya teman-teman ya. Radius akarnya itu. Nah, kemudian yang kedua kita dapat manfaat dari tanaman kelapa sawit kita yaitu buahnya. Tanpa kita pupuk pun mereka bisa berproduksi dengan cukup baik ya. Cukup maksimal itu. Itu sudah terbukti ya teman-teman ya. Makanya salah satu kegunaan
garam, yaitu adalah untuk penyubur tanaman kelapa sawit kita, kemudian bisa juga dia memperbanyak buah kelapa sawit kita ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, cuacanya sudah gelap lagi ya, karena bulannya bulan musim penghujan. Jadi bisa teman-teman gaspol untuk melakukan pemupukan supaya hasilnya semakin meningkat. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.